PT Fatihcraft Lombok merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berhasil mengembangkan kerajinan ketak dan rotan di Desa Pajangan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selain sukses mengekspor produk kerajinan ketak dan rotan, UMKM yang didirikan Haji Sapriyadi ini berhasil menggerakkan perekonomian warga dengan memberdayakan 1.500 orang pengrajin. Nama saya Haji Sapriyadi, berasal dari Pajangan, Desa Pajangan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Awal mulanya itu saya mengenal usaha ini dari SD. Nah, sejak itu saya mulai belajar menganyam. Sebagai pengrajin, menganyam, nah dibeli sama orang-orang terdekat, orang-orang kita di sini. Di 2012 awal saya mengembangkan pemasarannya, pemasaran kerajinan anyaman ini keluar. Bukan hanya di dalam aja, tapi di Bali, Jogja, Jakarta. Karena saya sering upload di Facebook macam, nah ada yang nyeletuk bayar atau istilah menghubungi saya, bayar dari Jerman, ingin berkunjung ke ke lokasi usaha kita. Lambat laun dia datang ke sini, nah kita saling tawar menawar, komunikasi kayak keluarga, nah sehingga orang Jerman ini mesen lagi. Kalau di Desa Pajangan ini mayoritas semua masyarakat kita mengenal dan bisa menganyam kerajinan ketak, rotan, dan bambu. Ya, berkaitan dengan masyarakat kita di sini, emang penghasilan pokok setiap harinya itu adalah menganyam. Dari sejak tahun 1976, masyarakat sudah mengenal namanya kerajinan anyaman ketak, rotan, dan bambu ini. Ada yang menganggap sebagai kebutuhan kerjaan pokoknya, dan ada juga sebagai kerjaan sampingan. Untuk bahan, yakni ketak dan rotan juga, kita punya di sini juga karena kita mempunyai bukit ya. Nah, awalnya di bukit-bukit kita ini, nah, bukit terutama di Desa Pajangan. Tapi karena terus-menerus panen, sehingga agak berkurang. Karena setiap hari atau setiap minggu itu harus ribuan ikat yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sehingga untuk menutupi kebutuhan masyarakat ini, kita datangkan dari luar juga. Nah, ketak ini tumbuh di bukit-bukit atau hutan, dia tumbuh sendiri dia. Ketak ini tidak ditanam seperti tanam padi atau tanam pohon-pohon jati atau yang lain. Tapi ketak ini dia tumbuh sendiri. Tapi bisa juga dibudidayakan. Tergantung pemerintah kita mau dia mau kembangkan atau tidak.
proses awal pembuatan rotan dan ketak ini, nah awalnya pengrajin diberikan ukuran dulu, model yang akan dibuat, ukuran yang akan dibuat, speknya seperti apa. Nah itu yang kita arahkan dulu ke pengrajin. Nah baru dia bisa setelah itu baru kita kasih bahan. Nah setelah itu baru dianyam. Misalkan model laundry. Nah laundry ini adalah tempat istilah baju lah, baju kotor. Nah ini prosesnya kita kasih emal ukuran ya biar sesuai spek. Nah kalau kita tidak kasih ukuran dan emal, nanti pengrajin itu sembarangan untuk menganyam. Nah sehingga perlu sebelum dia menganyam harus kita buatkan emal seperti apa bentuknya dan kita kasih ukurannya seperti itu. Nah baru kita kasih bahan. Nah setelah itu baru dia bisa menganyam. Berkaitan dengan variasi model yang ada di PT Patikraf Lombok ini, kebanyakan yang home decor. Home decor ini banyak seperti laundry, piring, ada ratusan model. Sudah ada ratusan model yang ada di sini. Mungkin satu-satu tidak bisa kita jelasin. Nah, tapi yang lebih diminati, terutama orang-orang Amerika, Eropa, ini adalah home decor yang terbuat dari rotan dan rotan ketak. Nah untuk skala produksi atau permintaan untuk saat ini alhamdulillah setiap minggu kita kirim setiap minggu itu bisa kita kirim berapa ribu item dan kita kirim ke setiap minggu itu ada yang ke Bali, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Jogja. Dan alhamdulillah juga tahun kemarin atau bulan kemarin awal September kita kirim ke Jerman dan juga ke India. Nah sehingga setiap minggu harus kita kirim. Alhamdulillah kita dapat kirim ribuan per minggu dari beberapa item. Untuk omset saat ini adalah per minggu kita hitung. Nah omset saya per minggu di PT Patikraf Lombok ini adalah kisaran 100 sampai 150 per minggu. Saat ini kita masih banyakkan ke Jogja. Sehingga produk yang ada di Lombok ini banyakkan made in Jogja. Nah, banyakkan juga produk kita ke Bali. Nah, sehingga dianggap juga di sana made in Bali. Nah, produk Lombok ini jarang terkenal jadinya. Sehingga tujuan saya akan mengembangkan terus supaya produk-produk anyaman kerajinan ketak, rotan dan bambu yang ada di Lombok Tengah ini betul-betul made in Lombok, dikenal di negara-negara tujuan.